warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan sharing terkait pembahasan soal dinamika rotasi bagian ketiga, yaitu seputar energi kinetik, jenis gerak benda meluncur dan menggelinding, kemudian tentang usaha dan tentang momentum sudut, dan tentunya tentang analogi gerak lurus dan gerak rotasi. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama katanya ada silinder pejal. Nah, silinder pejal ini dia terbuat dari besi menggelinding. Jadi kata kuncinya di sini bendanya mengalami gerak menggelinding di lantai datar dengan kecepatan 10 meter per second. Massa silinder 4 kg dan diameternya 80 cm. Pertanyaannya, berapa energi kinetik total? Oke, berarti kan ini yang diketahui itu yang pertama dia silinder pejal. Berarti kalau silinder pejal nilai K-nya udah ketetapan ya. Jadi harus hafal K untuk silinder pejal itu adalah setengah. Kemudian kecepatannya V 10 meter per second. Kemudian massanya M 4 kg dan diameternya 80 cm. Kalau diameternya 80 berarti kan jari-jarinya tinggal kita bagi dua ya, berarti 40 cm. Ini kan semuanya satuannya SI, berarti ini harus ada diubah ke dalam meter, tinggal dibagi 100 berarti kan sama dengan 0,4 meter. Ini nilai R. Oke, pertanyaannya berapa nilai energi kinetik total? Oke, karena bendanya itu dalam keadaan menggelinding, tadi di dalam materi sudah kakak sampaikan bahwasanya kalau benda itu menggelinding, pasti benda mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Berarti untuk menentukan nilai energi kinetik total, tinggal kita jumlahkan. Sama dengan energi kinetik untuk gerak translasi ditambah dengan energi kinetik untuk gerak rotasi. Oke, ganti nilainya. Energi kinetik translasi setengah dikali M dikali dengan V dikuadratkan, ditambah energi kinetik rotasi setengah I dikali dengan omega kuadrat. Variabel yang diketahui adalah massa, kecepatan, dan jari-jari. Otomatis variabel omega itu harus kita ubah ke dalam variabel V. Oke, dalam penjabaran materi sudah kakak sampaikan bahwa hubungan V dengan omega itu V sama dengan omega dikali dengan R. Berarti nilai omega tentu sama dengan V dibagi dengan R. Bisa ya? Nah, tinggal adik-adik substitusi untuk mengganti nilai omeganya. Berarti ini tentu nilainya sama dengan setengah dikali M dikali dengan V kuadrat ditambah dengan setengah. Momen inersia rumusnya K dikali M dikali dengan R kuadrat dikali dengan omega V per R. Berarti kalau omega kuadrat tinggal ada dikuadratkan ya, berarti V kuadrat per R kuadrat. Yang sama boleh kita coret, berarti R kuadratnya habis. Oke, berarti ini kan nilainya sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah K, kita ganti setengah MV kuadrat. Oke, sama-sama punya variabel MV, berarti kan boleh dikeluarkan. Berarti kan ini setengah kali setengah berapa? 1/4. Nah, ini dikali dengan MV kuadrat. Oke, ini disamakan penyebut 4 bagi 2, 2 kali 1, 2 ditambah 1. Oke, berarti dikali dengan MV kuadrat lagi. Nah, ini tentu sama dengan 3/4 dikali massa. Massanya berapa? 4 ya. V-nya 10. 10 dikuadratkan berapa? 100. 4 dibagi 4 habis, berarti energi kinetik totalnya sama dengan 3 dikali dengan 100. Berarti sama dengan 300 Joule. Oke ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua ini katanya sebuah bola tipis berongga. Jadi dia bola tipis berongga menggelinding lagi dari keadaan diam
menuruni suatu bidang miring membentuk sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya berapa kelajuan linier pada saat bola telah menempuh lintasan 3 meter pada bidang? Dan yang D, percepatan bola pada saat bergerak pada bidang. Oke. Jadi di sini kita bikin dulu diketahui. Untuk diketahui, yang pertama bola tipis berongga, itu udah ada ketetapan K-nya juga, nilainya 2/3 ya. Kemudian sudut yang dibentuk pada bidang yang miring itu adalah 30 derajat. Dan yang ditanya pertama, berapa nilai V jika ketinggian dari bidang miring itu adalah atau menempuh lintasan ya, S-nya ya. S-nya itu sama dengan 3 meter. Terus yang B, berapa percepatan dari bola pada saat bergerak pada bidang. Oke, ini biar nampak kita gambarkan dulu untuk yang diketahui di soal. Oke, berarti kita gambarkan, katanya kan ada bidang miring. Nah, ini misalnya bidang miringnya, terus ini lantai atau permukaan datar. Nah, di sini sudut yang dibentuk 30 derajat. Nah, terus di sini ada bola tipis berongga. Dia bergerak mula-mula dari keadaan diam. Kemudian di sini dia langsung menggelinding ya, menggelinding di sepanjang permukaan atau sepanjang bidang miring ini, dan lintasan yang ditempuhnya itu adalah 3 meter. Berarti lintasan itu dari sini sampai ke bawah ya. Ini adalah 3 meter. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi untuk yang A itu Adik gunakan, kalau misalnya di sini Kakak anggap posisi 1, ini posisi 2, yang ditanya itu kan kecepatan pada saat posisi kedua. Nah, kita gunakan rumus kekekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2. Ingat kembali, energi mekanik itu kan sama dengan penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Oke, berarti ini sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Ingat lagi ya, dia menggelinding, berarti energi kinetik yang kita gunakan adalah energi kinetik total. EK1 ini otomatis 0 karena pada titik pertama dia diam. Kemudian EP2 ini juga 0 ya, karena nggak ada ketinggiannya. Berarti kan tinggal M dikali G dikali H1, ini rumus energi potensial, dan EK2. EK2 kan setengah M V2 kuadrat ditambah dengan untuk rotasinya setengah dikali I dikali dengan omega 2 kuadrat. Oke, berarti kan ini tinggal ada diganti lagi ya. Ini M G H1 sama dengan setengah dikali M dikali dengan V2 kuadrat ditambah setengah momen inersia, berarti kan KMR kuadrat. K-nya langsung ganti ya, 2/3 M dikali R kuadrat, omega hubungkan lagi dengan kecepatan. Di soal sebelumnya omega itu kan sama dengan V per R dikuadratkan, berarti V2 kuadrat dibagi dengan R kuadrat. R sama R habis, 2 sama 2 juga habis, dan semuanya punya variabel M, berarti M bisa kita coret. Berarti kan tinggal nilainya itu G dikali H1 sama dengan setengah, ini sama-sama punya variabel V2 kuadrat ya, sama kayak tadi, ini ditambah 1/3 kita kali dengan V2 kuadrat. Oke, ada disamakan lagi penyebutnya, berarti kan GH1 itu sama dengan, ini 6 ya, 6, 3, kemudian 2 dikali dengan V2 kuadrat. G berapa? 10. Ketinggiannya berapa? Nah, kalau dari gambar kita belum punya ketinggian, yang kita punya itu adalah jarak lintasan yang ditempuh oleh si bola tipis ini. Jadi di sini Adik bisa gunakan rumus sin. Oke ya. Jadi rumus sin itu, sinnya sin berapa? Tentu sin 30. Apa rumus sin? Depan per miring. Oke. Nah, jadi sin 30 berapa? Setengah. Depannya siapa? Depan itu kan ketinggian dari bidang miring ini.
Oke ya, ini yang depan dari sudut ini yang mau kita cari. Berarti H per miringnya sama dengan panjang lintasan 3. Otomatis nilai H itu sama dengan 3/2 meter. Bisa ya? Untuk menentukan ketinggian. Oke, tinggal kita substitusi nilai ketinggiannya, berarti kan 3/2 sama dengan 5/6 ya, per 6 dikali dengan V2 kuadrat. Oke, ini kan habis ya, ini sama ini berarti di sini tinggal 2. Oke, ini sama ini berarti tinggal habis ya 2-nya, berarti nilai dari V2 itu V2 kuadrat sama dengan 6 kali 3 atau sama dengan 18. 18 itu kan V2-nya sama dengan akar dari 18. Akar 18, 2 dikali 9. Akar 2 nggak ada, akar 9 ada. Berarti kan sama dengan 3 akar 2. Satuannya apa? Meter per second. Ini untuk kecepatan si bola tipis itu pada saat posisi 2, atau posisi 2 itu bisa kita simpulkan sebagai posisi ketika dia sudah menuju dasar bidang miring. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, adik-adik bisa menggunakan cara cepat ya. Jadi cara cepat yang bisa adik-adik gunakan, nilai dari V2 itu sama dengan akar dari 2GH dibagi dengan 1 tambah K. Nah, di sini bisa adik-adik buktikan kalau kita pakai rumus cepat ini pasti nilai yang didapat akan sama dengan 3 akar 2. Oke, kita lanjut untuk poin yang B ya. Poin yang B, berapa besar percepatan? Nah, untuk menentukan percepatan kita gunakan lagi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton untuk gerak dinamika rotasi ya. Nah, di mana hukum 2 Newton itu kan nilainya adalah sigma tau sama dengan I dikali dengan alfa. Tau itu apa? Tau adalah F dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa. F-nya siapa? Sejajar dengan pergerakan benda. Sejajar dengan pergerakan benda siapa? Ini adalah W sin 30. Oke ya. Nah, jadi ini W sin 30 dikali dengan R, ini sama dengan I, rumusnya tadi 2/3 mr kuadrat. Oke, M dikali R kuadrat. Alfa itu rumusnya apa? Alfa tentu hubungkan lagi dengan percepatan, karena kita butuhnya percepatan. Dalam materi sudah kakak bikinkan tabel ya, bahwa hubungan alfa dengan A itu alfa sama dengan A dibagi dengan R. R dikali R kuadrat, berarti ini habis R-nya. W itu apa? Massa kali gravitasi. Sin 30,5 sama dengan 2/3 dikali M dikali dengan percepatan. M sama M habis. Kemudian ganti ya, 10 bagi 2, 5 dikali 3 langsung sama dengan 2A. Oke, berarti 15 sama dengan 2A. Berarti nilai A-nya 15 bagi 2, otomatis 7,5 meter per second kuadrat. Ini nilai percepatan yang dialami oleh bola tipis berongga ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 katanya ada sebuah bola pejal. Jadi kalau bola pejal itu K-nya juga udah ditetapkan ya. Jadi diketahui untuk bola pejal K-nya adalah 2/5. Kemudian massa dari bola pejal itu adalah 2 kg. Menggelinding lagi. Menggelinding mengalami gerak translasi dan rotasi pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Berarti θ-nya 37 derajat. Dan ketinggiannya adalah 7 meter. Pernyataan mana yang betul? Yang pertama, kecepatan bola ketika sampai pada dasar adalah 10 meter per second. Ini sama dengan soal nomor 2 tadi. Kalau adik-adik mau pakai cara panjang, boleh gunakan konsep energi mekanik sama dengan energi mekanik itu nilainya tetap ya. Tapi kalau mau pakai cara cepat juga boleh, di mana nilai V2 itu tentu sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H per 1 tambah K. Tinggal ganti nilainya, kebetulan kan ketinggiannya juga udah diketahui sebesar
meter. Oke, berarti kan ini nilainya tentu sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 7 per 1 ditambah 2/5. Nah, ini di bawahnya diselesaikan dulu. 2 kali 10 20, berarti kali 7 tentu 140 ya. 140 per, samakan penyebutnya 5/5 ditambah 2/5 tentu sama dengan 7/5. Ini boleh kita kalikan jadi akar 140 dikali kebalikan 5/7. Ini habis 2 ya. 20 dikali 5 tentu sama dengan 100. Oke, akar 100 berapa? 10. Satuannya apa? Meter per second. Oke, berarti pernyataan nomor 1 betul ya. Nah, ini merupakan soal SPMB. Nah, atau istilahnya sekarang adalah UTBK. Nah, aturan dalam menjawab UTBK itu kalau 1 betul pasti 3 betul. Nah, ini bisa ada dibuktikan dengan menggunakan penyelesaian yang sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Pasti percepatannya itu sama dengan 4,3 meter per second kuadrat. Nah, kita langsung cek untuk poin yang kedua ya. Poin yang kedua, energi kinetik rotasi sampai pada dasar bidang miring. Berarti eka rotasi, rumusnya apa? Kan setengah dikali I dikali dengan omega 2 kuadrat. Karena dia pas pada saat di dasar bidang miring. Berarti kan ini sama dengan setengah, K-nya 2/5 mr kuadrat. Ganti langsung ya. Berarti M-nya 2 dikali dengan R kuadrat. Ini R kuadrat aja. Omega hubungannya dengan V. Omega itu V per R. Kalau dikuadratkan berarti V2 kuadrat per R kuadrat. Ini habis. Ini 2-nya juga habis ya. 2 sama 2. Berarti tinggal 2/5 V2 kuadrat. V2-nya 10, kalau dikuadratkan berarti 100. Nah, ini berarti tinggal 20. 20 kali 2 adalah 40 Joule. Ini besar dari energi kinetik rotasi ketika si bola itu berada di dasar. Berarti nomor 2 betul. Nah, kita cek untuk yang nomor 4, pernyataan nomor 4. Energi rotasi bola sampai pada bidang miring adalah 100 Joule. Ini maksudnya adalah energi kinetiknya ya, energi kinetik rotasi bola sampai bidang miring. Ini salah ya, karena untuk energi kinetik pada atau sampai pada bidang miring atau pada dasar bidang miring itu adalah 40 Joule. Oke, berarti 4 salah, dan kalau 1, 2, 3 betul itu aturan dalam menjawab soal SBMPTN adalah jawabannya A. Lanjut kita untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 katanya sebuah momen gaya. Jadi ini langsung ya kita bikin diketahui momen gaya itu to atau torsi 100 Nm dan memberikan putaran sebanyak 100 putaran. Berarti kan banyak putarannya N 100, dan kerja yang dilakukan pada benda kerja itu sama dengan usaha. Berarti yang ditanya adalah berapa nilai W. Oke, berarti ada tinggal gunakan konsep dari usaha pada dinamika rotasi. W sama dengan to dikali dengan theta. Oke, to-nya udah ada, udah ya. Nah, tinggal ada di substitusi. Nilai to itu adalah 100 Nm. Nilai theta udah ada belum? Belum. Berarti di sini theta-nya harus kita cari. Theta itu bisa kita kaitkan dia dengan banyak putaran. Oke ya. Jadi katanya dia menempuh banyak putaran, 100 putaran, dan dalam satu putaran itu dia akan membentuk lingkaran. Satu putaran itu kan satu lingkaran, dan kalau kita kaitkan dengan pi berarti satu putaran itu sama dengan 2pi. Oke, berarti nilai theta tentu sama dengan 2n dikali dengan 2pi. Oke ya. Nah, ini tinggal ada dimasukkan R-nya berapa? R-nya 100 ya. R-nya 100 dikali dengan 2pi. Berarti nilainya tentu sama dengan 200pi. Oke, tinggal ada dimasukkan ke dalam persamaan W. Jadi, to-nya 100 dikali dengan theta-nya 200pi. Oke, berarti kan ini sama dengan 2pi
nolnya ada 4, berarti kali 10 pangkat 4 Joule. Ini nilai usaha atau nilai kerja yang dialami oleh benda ini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm. Dan pada saat itu kecepatan sudutnya 10 radian per second. Lalu penari balet tersebut melipat tangannya sehingga panjang tangannya menjadi 75 cm. Berapa kecepatan sudut akhir? Jadi kalau kita lihat dari soal, ini bisa kita bikin diketahui ada dua kondisi yang dialami oleh penari balet ini. Nah, kondisi yang pertama, tangannya terentang. Oke ya. Tangannya terentang, ini kondisi pertama. Untuk kondisi kedua, tangannya dilipat. Oke ya. Nah, untuk variabel-variabel yang diketahui bisa langsung kita lihat. Panjang itu kan identik dengan jarak, berarti R1 nilainya adalah 150 cm. Kemudian kecepatan sudut omega 1 10 radian per second. Kemudian pada saat tangannya dilipat, panjang tangannya 75 cm, berarti R2-nya 75. Kemudian ditanya berapa kecepatan sudut akhir, berarti ditanya berapa nilai omega. Nah, ini ingat kembali dari penjabaran materi yang ada keadaan awal, ada keadaan akhir, itu pasti dia menggunakan konsep hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum sudut itu nilainya tetap. Nah, berarti otomatis L pada kondisi 1 sama dengan L pada kondisi 2. L itu rumusnya apa? I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. I rumusnya apa? KMR kuadrat, berarti KM dikali R1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan K dikali dengan M dikali dengan R2 kuadrat dikali dengan omega 2. K sama M-nya tentu sama ya, karena penarinya cuma satu orang. Nah, terus R1-nya udah ada 150. Nah, ini biar gampang kita dekatkan yang omega dengan omega. Berarti omega 1 per omega 2. Omega 2 kawannya adalah R2. Berarti R2 di atas, R1 di bawah. Dan ini jangan lupa dikuadratkan. Omega 1 10, omega 2 yang mau kita cari R2 75 dibagi dengan 150. Ini sentimeternya nggak perlu diubah ya, karena dia akan hilang juga. 75 sama 150 ini bisa bagi ya 2, berarti ini nilainya sama dengan 10 per omega 2 sama dengan 1 per 4. Berarti nilai omega 2 nya tinggal ada dikali silang 40 radian per second. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini satuannya radian per second ya, bukan radian per second kuadrat. Kalau untuk radian per second kuadrat itu untuk satuan percepatan sudut. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini merupakan soal UTBK tahun 2019. Pertanyaannya tentang dimensi. Jadi untuk dimensi adik-adik udah belajar kelas 10 ya. Ini paling gampang lah kalau untuk menentukan dimensi. Syaratnya adik-adik harus hafal besaran pokok, satuan sama dimensi yang sudah ditetapkan oleh sistem internasional tersebut. Dan untuk pertanyaan pertama energi kinetik translasi, yang kedua energi kinetik rotasi. Ingat kembali, energi semua energi kan satuannya sama ya. Jadi satuannya sama-sama Joule. Oke. Nah, jadi kalau satuannya sama, otomatis dimensinya juga akan sama. Dan Joule ini ada rinciannya. Ingat kembali, apa sih rincian dari Joule ini? Joule itu kan rinciannya Newton dikali meter. Newton ini juga ada rinciannya. Apa rincian dari Newton? Newton rinciannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau second min 2 dikali dengan meter. Atau ini boleh kita jadikan meternya dikali kilogram meter kuadrat second min 2. Kita udah dapat satuan, berarti bisa kita tentukan dimensinya dengan menggunakan tabel dimensi. Jadi dimensinya kilogram dimensinya adalah M, meter dimensinya L besar kuadrat, dan second dimensinya adalah T besar kuadrat.
Ini dimensi untuk energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Pokoknya semua energi satuannya sama dan otomatis dimensinya juga akan sama. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.